Oke, untuk minggu ini kita mau melanjutkan ke materi tentang operasi hasil kali dalam, gitu ya. Jadi ini kembali sedikit belok lagi dari materi yang kita bahas sebelumnya ya. Nah, kita kembali lagi ke ruang vektor. Jadi minggu kemarin kan kita membahas sedikit ke matriks ya, bahwa ternyata suatu matriks itu baris-baris dan kolom-kolomnya dapat kita pandang sebagai himpunan yang membangun suatu ruang vektor gitu. Jadi nanti dari sebuah matriks kita bisa mendapatkan ruang baris dan ruang kolom dari matriks tersebut gitu ya, dengan membangunnya adalah baris-baris dan kolom-kolom matriksnya. Kemudian yang minggu kemarin juga sudah kita bahas bahwa rank dari suatu matriks itu disebut merupakan dimensi dari ruang baris dan ruang kolom dari matriks tersebut, dan ternyata dimensi kedua ruang tersebut akan selalu sama, gitu ya. Ya, jadi kalau misalnya kita punya sebuah matriks gitu dengan ukuran 4x8, maka rank matriksnya tidak akan lebih dari 4, gitu ya, menyesuaikan dengan ukuran yang lebih kecilnya, gitu. Nah, untuk hari ini saya share screen apa ya? Bentar. Harusnya ini. Apakah sudah muncul tampilannya? Sudah, Ibu. Oke, terima kasih Rolina. Ya. Nah, waktu pertemuan awal sekali ya, saat kita membahas ruang vektor, kita tahu bahwa ruang vektor itu dilengkapi oleh dua buah operasi ya. Yang pertama, satu operasi dan satu aksi sebetulnya. Yang pertama adalah operasi penjumlahan. Dan satu lagi adalah aksi gitu ya, aksi skalar atau perkalian skalar gitu ya, dari unsur di lapangan terhadap unsur di ruang vektor. Nah, tapi kalau kita ingat kembali ruang vektor R2 dan R3 yang sudah kita bahas di ALE 1, selain ada operasi penjumlahan dan aksi skalar, dia juga punya operasi kali ya. Di R2 kita punya hasil kali titik, kemudian di R3 ada dua ya, ada hasil kali titik dan hasil kali silang. Atau istilah lainnya apa ini? Hasil kali titik itu dot product ya. Dot product. Dan hasil kali silang itu cross product. Nah, kemudian kalau kita ingat kembali ya, yang di R2 dan R3 hasil kali titik itu dihubungkan dengan panjang dan juga sudut antara dua buah vektor. Ya enggak? Jadi misalnya kalau di R2 kita dapat menghitung panjang vektor V, yaitu ini akar dari, sebentar, kita tuliskan dulu ya hasil kali titiknya teh gimana. Jadi kalau kita punya X1, X2 dikali titikkan dengan Y1, Y2, nanti hasilnya adalah X1, Y1 ditambah X2, Y2. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita bisa menghitung
Ya, ini untuk setiap, katakanlah ini vektor U yang isinya X1, X2, dan vektor V yang isinya Y1, Y2. Nggak konsisten ya? Kita tulis, baiklah kalau gitu ini kita tulis sebagai X dan Y saja ya vektornya. Ini vektor X dan vektor Y. Ini sebarang unsur di R2. Nah, kita dapat menghitung panjang vektor di R2, katakanlah vektor X gitu ya, yaitu nilainya adalah hasil kali titik antara X dengan X, tapi diakarkan. Gitu ya. Dengan kata lain, nilainya adalah akar dari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Gitu ya. Nah, kemudian apalagi? Kita dapat menghitung sudut antara dua vektor. Sudut antara X dan Y, kita sebut sudutnya theta. Ini nilainya adalah X dot Y dibagi dengan norm X dikalikan dengan norm Y. Gitu ya. Ya, dengan tetanya ini adalah sudut terkecil di antara X dan Y. Gitu. Nah, apalagi ya yang sudah kita bahas di ALE 1 yang terkait dengan geometrinya. Oke, kalau kita sudah mengetahui sudut antara X dan Y, kita bisa cek salah satu properti yang spesialnya yaitu ortogonalitas gitu ya, atau ketegaklurusan. Jadi kita katakan X ortogonal dengan Y jika dan hanya jika cos tetanya tentu jadi 0 supaya kosinusnya kan jadi 0 juga, dan itu sudutnya 90 derajat gitu ya. Kemudian dan ini berlaku jika dan hanya jika hasil kali titiknya ini sama dengan 0. Gitu. Ya, jadi kita punya sebuah operasi yang nanti menghubungkan sifat-sifat aljabarnya dengan properti geometri gitu ya. Kita berbicara panjang, kita berbicara sudut, kita juga bisa berbicara jarak sebetulnya ya, jarak antara X dan Y. Jarak antara X dan Y itu X min Y. Vektor X min Y. Bentar, saya kebanyakan ngasih tanda kurungnya ya. Tapi X min Y pangkat setengah. Itu, atau dengan kata lain kita bisa tuliskan sebagai akar dari X1 min Y1 kuadrat ditambah dengan X2 min Y2 kuadrat. Ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan gitu di sini ada berbagai properti geometri gitu ya. Properti tadi diterjemahkan bahasa Indonesianya apa ya? Kita sebut saja properti ya. Bukan perumahan yang pastinya ya. Oke, jadi di sini kita dapat menghitung panjang ya, atau istilah lainnya norm. Norm bahasa Indonesianya apa? Norma ya. Kemudian sudut. Ini ada ketegaklurusan. Nulisnya bertumpuk. Ketegaklurusan. Satu lagi apa? Jarak.
Nah, jadi ini apa namanya? Ini semua adalah properti geometri dari ruang vektor R2 gitu ya. Kan selama ini kita ngomonginnya aljabarnya gitu ya, sifat-sifat aljabarnya. Nah, ini kita bisa hubungkan dengan sifat-sifat geometrinya. Hal yang sama bisa kita kenakan juga untuk R3 gitu ya. Bedanya gimana? Bedanya tinggal kita tambahin aja gitu satu komponen lagi. Kalau tadinya ini X1 Y1, X2 Y2, nanti di R3 jadi X3 Y3 gitu ya. Ini juga sama dan seterusnya. Dengan cara serupa, hasil kali titik pada R3 dapat mendefinisikan properti geometri seperti panjang atau norma, sudut, ketegak lurusan, dan juga jarak di R3. Lebih jauh lagi gitu ya, kalau di R3 ini kita punya yang namanya hasil kali silang atau cross product. Masih ingat nggak dipakainya buat apa? Hasil kali silang ini ada dihubungkan dengan apa namanya? Luas jajar genjang ya. Luas jajar genjang yang dibentuk oleh dua buah vektor. Yang dibentuk oleh U dan V. Tadi pakainya X dan Y. X dan Y. Biar konsisten ya, yaitu nilainya adalah panjang dari X cross Y. Gitu ya. Kemudian apalagi? Selain luas jajar genjang, kita dapat menemukan sebuah vektor yang tegak lurus dengan X dan Y sekaligus. Gitu. Yaitu kalau kita punya X, Y, Z yang sama dengan X cross Y, nah, maka nanti Z ini akan tegak lurus dengan X, dan Z-nya ini juga tegak lurus dengan Y sekaligus. Gitu. Dia tegak lurus terhadap bidang yang dibentuk oleh X dan Y. Kemudian apalagi ya sifat yang muncul dari cross product? Saya ada sebutnya sinusnya ya. Saya lupa rumusnya ya. Kalau nggak salah bisa ngecek sudut juga. Sin theta yang dibentuk oleh X dan Y-nya itu bisa lupa. Kalau nggak salah ini ya. Norm X cross Y dibagi norm X kali norm Y. Saya lupa lagi ya, tolong dicek kembali ke slide ALE 1 dulu gitu. Ya kurang lebih seperti ini. Cuma mungkin nggak terlalu kepake ya kalau kita mau apa namanya. Jadi ini kan spesifik sekali gitu mencari luas jajar genjang yang dibentuk oleh ini. Kita tidak selalu memerlukan luas jajar genjang gitu. Kemudian untuk mencari sebuah vektor yang tegak lurus dengan dua buah vektor yang kita ketahui, ini nanti bisa kita manfaatkan yang namanya proyeksi ortogonal. Nah, ini menemukan sebuah vektor yang tegak lurus dengan beberapa vektor yang sudah kita punya. Ini nanti akan kita bahas sesudah UTS. Gitu. Ya, ini akan kita bahas sesudah UTS yang namanya ortonormalisasi Gram-Schmidt. Ya, jadi dalam hal ini memang cross product ini adalah suatu operasi yang ya spesifik untuk R3 aja, dan penggunaannya mungkin lebih banyak dalam fisika ya. Kalau kita dulu mempelajari tentang apa itu yang FBI itu ya, flux ya, flux listrik.
Yaitu pemanfaatannya memang kebanyakan dalam fisika. Tapi sebetulnya yang mungkin ada di secara umum di RN gitu, ini ada yang namanya hasil kali titik. Secara umum saya mau pindah dulu ke sini. Nah, secara umum jika kita punya ruang vektor Rn, gitu ya, kita dapat mendefinisikan hasil kali titiknya. Sama seperti kalau di R2 kan kita punya hasil kali titik antara U dan V. Ini adalah U1V1 ditambah U2V2. Kalau di R3, U.V, ini tinggal kita tambahkan satu komponen gitu ya, U1V1, U2V2, U3V3. Nanti kalau R4 tinggal kita tambahkan lagi gitu, satu komponen lagi. R5 dan seterusnya bisa kita buat gitu ya. Jadi secara umum jika kita punya dua buah unsur di Rn, yaitu vektor U yang isinya U1, U2 sampai Un, dan juga vektor V yang isinya V1, V2 sampai Vn, hasil kali titik antara U dan V ini didefinisikan sebagai U1V1 ditambah U2V2 tambah U3V3 dan seterusnya sampai dengan UNVN. Nah, dan ternyata untuk setiap hasil kali titik pada Rn akan berlaku sifat-sifat 4 ini gitu ya. Yang pertama, bolak-balik nih sifatnya, jadi U.V akan sama dengan V.U. Kenapa? Karena kan ini bentuknya seperti ini ya. Bentuknya kan I1 sampai N UIVI, itu karena setiap UIVI-nya berupa bilangan real, maka ini akan sama aja kalau kita tuliskan VI UI. I-nya 1 sampai N. Gitu. Ya, akibatnya UV sama dengan VU. Selanjutnya, kita juga punya sifat distributif. Ya. Jadi kalau kita punya U.W, V tambah W, terus didotkan dengan U, ini akan sama dengan U.V ditambah U.W. Kemudian kalau dikalikan skalar, ini boleh kita kalikan dulu vektornya, dikenakan kali titik, atau dikenakan ke salah satu vektornya dulu, gitu, dikalikan dengan U-nya dulu, atau dikalikan dengan V-nya dulu, hasilnya akan sama. Dan yang terakhir, ini namanya apa? Sifat komutatif ya. Dia bersifat komutatif, distributif, kok distributif? Betul ya? Distributif, terus apa ini namanya ya? Saya lupa. Ya skalarnya bisa diloncat-loncat gitu ya, boleh dikenakan kemana aja. Saya lupa istilahnya apa. Yang keempat ini namanya sifat kepositifan. Salah ya, bentar. Kepositifan. Benar nggak ya ejaannya gini? Harusnya pakai apa-apa. Ya, sifat kepositifan ini menyatakan apa? Jadi sifat kepositifan ini mengatakan bahwa kalau misalnya kita menghitung kali titik antara vektor yang sama, nilainya itu tidak akan negatif, gitu. Dan nilainya 0 jika dan hanya jika vektornya itu 0. Ya. Artinya apa? Tidak mungkin ada vektor tak 0 yang ini salah ketik deh. U.U ini harusnya ya. Jadi artinya apa? Artinya adalah kita nggak mungkin punya sebuah vektor yang dikalikan dengan dirinya sendiri
vektornya tak nol gitu ya, dikalikan dengan dirinya sendiri menghasilkan kali titiknya itu 0. Artinya apa ya? Jadi kalaupun kita punya misalnya vektor 1 min 1 gitu. Ini dikali titikkan dengan dirinya sendiri, ini hasilnya akan selalu positif. Hasilnya berapa? 2 ya. Atau misalnya 1, 0 gitu. Ini dikalikan dengan 1, 0, hasilnya 1. Seperti itu. Nah, dari sini tadi ya sudah disebutkan bahwa kita dapat menghitung norm atau panjang vektor menggunakan hasil kali titik dan juga sudut antara dua vektor. Itu ya yang muncul dari panjang vektor dan juga hasil kali titiknya. Nah, tapi kan di dalam Ale2 ini kita sudah melihat ya bahwa yang namanya ruang vektor itu bentuknya tidak selalu Rn gitu. Mungkin aja kita punya ruang vektor yang bentuknya matriks, ruang vektor yang bentuknya fungsi gitu. Nah, ini apakah kita bisa menghitung, bisa memberikan properti geometrinya juga untuk ruang vektor yang seperti itu. Oke ya. Nah, ya untuk R2 dan R3 mungkin selain dengan operasi kali titik seperti ini kan kita bisa aja secara fisik mengukur gitu ya. Misalnya kita punya ini sumbu X, sumbu Y, terus kita punya vektor ini. Mencong. Sinilah. Kita punya vektor ini gitu ya, misalnya yang posisinya berada di 2,2. Nah, kita bisa aja kan ngambil penggaris terus literally mengukur ini gitu, panjangnya berapa. Meskipun memang secara matematis kita bisa hitung bahwa nanti nilainya ini kan 2/2 gitu ya. Benar nggak? Benar. 2/2 panjang vektornya. Nah, R3 juga sama gitu, cuma nanti kita bicaranya di ruang 3 dimensi, bukan lagi 2 dimensi. Tapi kita masih bisa mengukur secara fisik gitu pakai penggarisan buat dapat panjang vektornya. Nah, tapi sekarang bagaimana dengan ruang vektor yang lebih umum, yang lebih abstrak? Bagaimana kita mengukur panjang dari sebuah fungsi? Bagaimana kita mengukur panjang dari sebuah polinom? Bagaimana kita mengukur panjang sebuah matriks? Gitu ya. Buat apa? Terpakai tapi ya. Aplikasinya buat apa ya? Aplikasinya saya lupa. Nanti dicari dulu ya. Barangkali kalau ada yang penasaran dipakai buat apa, bisa ikut kuliah aljabar linear terapan nanti. Ya, jadi dalam hal ini kita mau mendefinisikan sebuah operasi yang mirip dengan operasi hasil kali titik, tapi berlaku secara abstrak gitu ya, bukan cuma di R2, R3 dan lebih jauh lagi Rn. Gitu. Seperti apa hasil kali operasi yang mirip dengan hasil kali titik ini, tapi bisa berlaku untuk di ruang matriks, untuk di ruang polinom atau ruang fungsi kontinu dan lain-lain. Nah, operasi yang seperti itu dinamakan sebagai operasi hasil kali dalam. Gitu ya. Apa itu operasi hasil kali dalam? Operasi hasil kali dalam atau kita singkat saja dengan HKD ya. Suatu hasil kali dalam pada ruang vektor ini merupakan suatu fungsi ya atau pemetaan yang memasangkan setiap pasangan terurut U dan V, ini keduanya adalah unsur-unsur V ke dalam suatu bilangan real. Gitu. Nah, ini ya, jadi syaratnya memetakan kebilangan real. Yang kita bahas sekarang. Gitu. Nanti sebentar, saya nggak tahu kalau di ruang kompleks. Ya, di ruang kompleks juga harusnya tetap
hasilnya harus ke bilangan real gitu ya. Kita kan memang berbicaranya di lapangan real. Nah, tapi kalaupun berbicara di lapangan kompleks juga hasil pemetaannya rasanya sih memang harus tetap ke suatu bilangan real gitu ya. Nah, sebelumnya sih kalau di slide yang dulu saya pakai simbolnya kurung apa ini namanya? Seperti ini untuk menuliskan hasil kali dalam, cuma untuk ini notasi yang dulu sekali saya pakai waktu kuliah gitu ya. Nah, cuma kalau sekarang yang saya lihat notasi yang dipakai itu pakai tanda kurung biasa. Tuh. Tanda kurung biasa seperti ini ya untuk hukum mafi. Hanya saja di handout saya belum ganti, masih pakai yang kurung menyudut seperti ini gitu ya. Oke, jadi mudah-mudahan tidak bingung sih, ada yang ditulisnya pakai kurung bersudut seperti ini, ada yang ditulis menggunakan kurung biasa gitu ya. Ini maksudnya adalah operasi kali dalam. Jangan dibingungkan dengan koordinat. Kalau koordinat isinya itu kan berupa bilangan ya, misalnya ini 1,1 gitu. Nah, tapi kalau ini isinya vektor misalnya u, v. Gitu. Dan kalau koordinat kan isinya bisa banyak, kalau ini hanya 2. Ya. Ya, jadi operasi HKD ini akan memenuhi 4 sifat, sama seperti yang dipenuhi oleh operasi kali titik. Gitu. Pertama, dia akan memiliki sifat komutatif. Terus apa ini? Distributif. Terus apa ini? Yang ini ya perkalian dengan skalar. Yang terakhir memiliki sifat kepositifan. Pakai F, pakai V ya. Lupa saya, pakai F aja deh. Nah, ya jadi kalau misalnya kita punya sebuah ruang yang dilengkapi dengan operasi hasil kali dalam, ini nanti disebut sebagai ruang hasil kali dalam. Apakah selalu ada operasi ini? Harusnya ada. Saya nggak tahu ya akan seabstrak apa ruangnya. Bentar. Mungkin nggak ya, nggak. Mungkin tidak. Ya, sepertinya tidak semua ruang vektor bisa dibuat ruang hasil kali dalam. Kenapa ya? Tergantung apakah kita mendefinisikan operasi hasil kali dalam di situ atau tidak gitu ya. Makanya ini dikatakan yang dilengkapi dengan operasi HKD ini disebut ruang HKD. Nah, dan kalau dimensinya hingga ini disebut sebagai ruang Euclid. Oke. Sedikit ini ya untuk menambah wawasan. Kalau ini EU-nya dibaca OI. Kalau yang ini dibacanya apa? Dibacanya U. Kenapa yang ini orang saya lupa Swiss gitu jadi dibacanya Euler. Kalau ini orang Yunani ya. Yunani zaman dulu banget ya dibacanya jadi Euclid. Ya, jangan tertukar juga dengan ini ya. Gitu. Ini mau beda lah gitu bacanya ya. Oke, kembali lagi. Ya, jadi ruang hasil kali dalam yang berdimensi hingga ini disebut sebagai ruang Euclid. Nah, jadi pada saat kita ingin menunjukkan bahwa suatu operasi merupakan operasi kali dalam, operasi hasil kali dalam, maka kita harus periksa apakah operasi tersebut memenuhi keempat syarat ini. Ya. Nah,
Oke. Oh, ini saya ulang lagi ya. Jadi udah ya, ruang hasil kali dalam berdimensi hingga disebut ruang Euclid. Nah, contohnya yang tadi sudah kita lihat gitu ya, operasi kali titik itu merupakan HKD yang standar di dalam ruang vektor Rn. Kenapa? Ya karena kita tahu bahwa kalau kita punya U dot V, ini adalah V dot U, ya. Biasanya tadi sudah saya tunjukkan syarat pertamanya. Kemudian syarat keduanya, U dot V plus W, ini sama dengan apa? Oke, ini berarti kita definisikan dulu P dot W-nya apa? P dot W-nya berarti V1 tambah W1, V2 tambah W2, dan seterusnya. Maka ini kita bisa jabarkan bentuknya menjadi I1 sampai N dari UI dikalikan dengan VI ditambah WI. Betul ya? Karena ini semua merupakan bilangan real, maka hasilnya menjadi sigma dari I sampai N. Ya, kamu kira Nandita ya? Satu ditambah UI VI dan ditambah UI WI gitu ya. Nah, ini kan kalau berdasarkan sifat deret bisa kita pisahkan menjadi sigma I1 sampai N UI VI ditambah sigma I1 sampai N UI WI. Maka ini menjadi U dot V ditambah U dot W. Gitu. Syarat ketiga teh apa? Syarat ketiga adalah kalau kita punya C U dot V untuk C-nya suatu bilangan real, ini kan berarti bentuknya menjadi sigma C dikalikan sigma I1 sampai N UI VI menggunakan sifat deret gitu ya, ini bisa kita masukkan jadi C UI VI ini bisa kita kurungi juga gitu ya, C UI VI. Nah, ini menjadi hasil kali titik dari CU dot V. Gitu ya. Sifat keempatnya di mana saya tulis ya? Di sini cukup nggak? Nah, jadi untuk membuktikannya kita bisa menggunakan pembuktian langsung. Kita bisa menggunakan pembuktian langsung seperti ini. Cuma perlu hati-hati pada saat menunjukkan sifat yang keempat. Kenapa? Karena yang kita buktikan ini ada 3 bagian ya. Pertama, tunjukkan bahwa untuk setiap perkalian suatu vektor dengan dirinya sendiri, nilainya selalu tak negatif. Kemudian, tunjukkan bahwa kalau U, U-nya sama dengan 0, ini menyebabkan U-nya sama dengan 0. Dan sebaliknya, kalau U-nya sama dengan 0, akan menyebabkan U, U-nya sama dengan 0. Jadi sifat kepositifan ini ada 3 yang perlu ditunjukkan gitu ya. Tunjukkan U, U ini tak pernah negatif. Yang kedua, tunjukkan bahwa kalau U, U-nya 0, maka U-nya 0. Dan sebaliknya, kalau U-nya 0, maka U, U-nya ini 0. Biasanya poin pertama dan ketiganya cukup mudah sih. Yang repot yang keduanya ini. Itu kita coba, ini cukup ya. Oke, kalau kita punya U dot
U. Berarti ini kan sigma dari UI. Untuk I ya, 1 sampai N, betul ya? Atau ini adalah sigma dari I1 sampai N UI kuadrat. Nah, kita ingat bahwa suatu bilangan kalau dikuadratkan nilainya selalu tak negatif. Betul nggak? Kenapa? Karena grafiknya juga kan kayak gini ya, grafik fungsi kuadratnya. Nah, kayak gitu. Nggak pernah nembus ke bawah, kecuali kita sudah berbicara tentang bilangan kompleks. Kalau di bilangan kompleks, pendefinisian apa ya, perkalian vektor dengan dirinya sendiri itu dikalikannya dengan konjugatnya. Jadi akan selalu hasilnya berupa bilangan real. Konjugatnya apa? Udah dapat belum ya fungsi kompleks? Kayaknya belum ya. Mungkin dapat di SMA. Ya, jadi berarti ini kan penjumlahan dari bilangan-bilangan kuadrat gitu ya. Makanya ini nilainya akan selalu tak negatif. Oke, bagian pertama sudah kita tunjukkan. Kita coba yang bagian ketiganya dulu deh. Kalau U-nya sama dengan 0, vektor 0 gitu ya, berarti kan sigma I1 sampai N UI kuadrat, ini kan akan menjadi sigma I1 sampai N 0 kuadrat. Gitu ya. Ya jelas ini mau hasilnya 0 gitu ya. 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 mau sebanyak apa juga tetap aja hasilnya 0. Satu lagi yang perlu kita tunjukkan adalah kalau U bentar, harusnya tidak pakai kurung ya. Nah, yang perlu kita tunjukkan apa? Satu lagi, kalau U dot U-nya sama dengan 0, apa yang akan terjadi ya? Berarti sigma I1 sampai N dari UI kuadrat ini akan sama dengan 0. Gitu. Gimana? Nah, untuk bagian terakhir ini mungkin kita tidak bisa pakai bukti langsung ya. Kenapa? Bisa nggak pakai bukti langsung? Nggak bisa. Kita mesti pakai kontraposisi atau kontradiksi. Gitu ya. Jadi apa? Andaikan. Ya. Oke. Andaikan UI-nya, kok UI? Andaikan vektor U-nya ini tidak sama dengan vektor 0. Apa yang akan terjadi? Berarti apa? Berarti tidak akan cukup bukti yang saya tuliskan di sini. Oke, saya pindah ke open board-nya dulu ya. Oke, supaya tidak bingung, saya tulis ulang gitu, atau ya udah bagian 4-nya aja ya saya tuliskan di sini. Aduh, baru mulai udah auto save. Akan ditunjukkan bahwa hasil kali titik pada Rn memenuhi sifat kepositifan. Itu tadi yang pertama apa ya? Yang pertama apa tadi? Oke. Tentunya di sini kita ambil sembarang vektor U di Rn.
dengan U-nya ini sama dengan U1, U2. Oke ya, jadi kita punya untuk sifat pertama U.U ini sama dengan sigma dari UI. I-nya 1 sampai N sama dengan sigma dari I1 sampai N UI kuadrat. Ini tentu akan lebih besar sama dengan 0. Ya. Karena UI-nya tentu akan lebih besar sama dengan 0 untuk setiap I1, 2 sampai N. Kemudian yang kedua apa tadi? Jika U sama dengan vektor 0, maka U.U sama dengan sigma I1 sampai N UI kuadrat sama dengan sigma I1 sampai N 0 kuadrat, ya jelas ini 0 gitu ya. Nah, yang ketiga ini yang mau kita tunjukkan adalah kalau U.U-nya sama dengan 0. Artinya apa? Sigma I1 sampai N UI kuadrat sama dengan 0. Nah, di sini kita andaikan, jadi pakai apa nih ya? Mungkin kita pakai kontraposisi ya. Jadi artinya apa? Kita mau menunjukkan, yang ingin kita tunjukkan itu kan kalau U.U-nya sama dengan 0, maka U-nya harus sama dengan 0. Gitu ya. Nah, kita pakai kontraposisi. Berarti kalau U-nya tidak sama dengan 0, harusnya U.U-nya juga tidak sama dengan 0. Dalam hal ini positif malah ya. Gitu. Nah, ini yang menjadi tujuan kita. Berarti kita andaikan U-nya tidak sama dengan vektor 0. Berarti apa kalau tidak sama dengan vektor 0? Akan terdapat apa? Akan terdapat komponen yang nilainya tidak 0. Sedikitnya 1 aja ya. Sedikitnya 1 komponen U yang tidak 0. Itu enggak? Itu ya. Nggak usah banyak-banyak, nggak usah semuanya. Tapi yang pasti akan ada 1 gitu ya. Minimal 1 gitu yang tidak 0. Nah, terus posisinya kan bisa di mana aja ya, bisa di bisa di komponen pertama, komponen kedua, komponen ketiga, dan seterusnya. Nah, oke, tapi kan sebetulnya kalau kita mau menempatkan komponennya di yang pertama, kedua, ketiga, pada saat dijumlahkan itu kan suku-sukunya akan dikumpulkan semua gitu ya. Dan ini tuh kayaknya boleh aja kita tukar-tukar. Kenapa? Karena posisinya pada saat penjumlahan. Kenapa? Karena menggunakan sifat bilangan real yang komutatif dan asosiatif. Gitu ya. Komutatif dan asosiatif. Artinya apa? Jadi kalau misalnya kita punya, oke, belok sedikit. Jadi kalau misalnya kita punya 0 tambah 0 tambah 3 tambah 0 tambah 0 dan seterusnya gitu ya, tambah 0 lagi. Nah, ini kan boleh kita kumpulkan jadi pakai sifat apa namanya? Komutatif. 3-nya saya simpan di depan gitu ya. Terus 0 yang lainnya ditaruh di belakang. Boleh gini kan ya? Nah, menggunakan sifat komutatif dan asosiatif dari bilangan real. Ini boleh kita lakukan.
Terus biar gampang gimana? Kenapa sih kita mesti ngelihat sifat ini? Nah, masalahnya kan kita nggak tahu ya, yang nilainya tidak 0 itu posisinya di mana. Cuma dengan sifat komutatif dan asosiatif, pada saat penjumlahannya kita boleh menempatkan yang tak nolnya ini di paling depan. Nah, ya udah daripada repot, gimana kalau dari awal aja kita tempatkan dia di depan gitu ya, itu harusnya tidak akan jadi masalah. Jadi untuk memudahkan kita katakan bahwa tanpa mengurangi keumuman, kita misalkan U1 yang tidak sama dengan 0. Gitu. Ya, kalaupun bukan yang U1, bisa jadi U2, U3, kan nanti pada saat dijumlahkan boleh dipindahkan ke depan, gitu, ditaruh paling depan yang tak 0. Gitu. Sehingga apa? Kita mau nunjukin apa? Oh, kita mau menunjukkan bahwa nanti U.U-nya ini tidak sama dengan 0. Nah, kita akan dapatkan bahwa U.U ini kan sama dengan sigma I 1 sampai N UI kuadrat. Nah, ini tuh menjadi U1 kuadrat ditambah sigma I mulai dari 2 sampai N UI kuadrat. Gitu ya. Nah, sekarang karena UI-nya, karena U1, U1-nya kan tidak sama dengan 0. Maka U1 kuadrat ini akan positif. Oke, bisa mengikuti sampai sini ya. Suatu bilangan positif ditambahkan dengan bilangan yang mungkin 0, mungkin positif, ya tentu hasilnya akan positif juga dong. Ya enggak? Ya. Dan sigma I sama dengan 2 sampai NUI sendiri, ini kan isinya bilangan-bilangan kuadrat gitu. Ini akan lebih besar sama dengan 0. Akibatnya, apa hasil penjumlahan ini? Gitu ya. U.U-nya, auto save dulu. U.U-nya ini juga akan lebih besar daripada 0. Kenapa ya? Ini tadi ya, ini udah lebih besar daripada 0, ini lebih besar sama dengan 0. Jadi, kalau paling jeleknya kan ini 0 gitu nilainya. Kalau 0 ditambah bilangan positif, ya bilangan positif juga. Gitu. Nah, terus gimana? Oh, padahal, bentar, kata-katanya kurang enak ya. Karena begini, akan berlaku, masih hijau. Akan berlaku. Tuh. Ya, padahal kan tadi kita pengennya, kita kan pengennya sigma UI kuadratnya ini, U.U-nya sama dengan 0. Gitu. Nah, jadi berdasarkan kontraposisi ini, jadi haruslah apa? Nah, ini nggak boleh terjadi. Haruslah U-nya sama dengan 0. Seperti itu. Ya, ini menggunakan kontraposisi. Cirinya apa kontraposisi? Kita berandai-andai. Gitu ya. Kita menggunakan sifat kontraposisi seperti ini. Kalau dituliskan bentuk logikanya apa? Ini P maka Q, gitu ya.
yaitu setara dengan negasi Q, maka negasi P. Gitu ya. Tapi ingat di sini kita harus menunjukkan ini untuk U yang sembarang gitu ya. Jadi nggak boleh kita pakai contoh penyangkal. Maksudnya gimana? Kita nggak boleh nih lihat kalau misalnya U-nya itu 100, maka hasilnya jadi gimana sih? Misalnya untuk R3 gitu ya, pada saat kita punya 100, terus kita dotkan dengan 100, tuh lihat gitu ya, hasilnya jadi 1 tambah 0 tambah 0, ini hasilnya 1. Nah, ini tidak bisa dipakai untuk menunjukkan bentuk yang ini, tapi kita harus berbicara dalam konteks yang lebih umum. Artinya apa? Ya di sini U-nya sembarang gitu ya. Tidak kita pilih secara khusus seperti apa, pokoknya kalau U-nya tidak sama dengan 0, secara umum kan berarti akan ada satu komponen yang tidak 0, kemudian nanti akan kita dapatkan hasilnya seperti ini. Ingat, tidak bisa hanya menggunakan contoh unsur saja. Seperti itu, panjang ya. Jadi berbeda dengan sifat-sifat 3 sifat sebelumnya, yang mana ini bisa ditunjukkan dengan cukup sederhana. Ini tadi udah ada buktinya ya di sini. Mana? Nah ini menggunakan sifat komutatif dari bilangan real, dia akan berlaku seperti ini. Sudah cukup ini untuk menunjukkan buktinya. Kemudian ini sifat distributifnya sudah ditunjukkan. Ini yang berkaitan dengan perkalian skalar juga berlaku. Ya, untuk kepositifannya cukup panjang ya buktinya. Gitu. Ya, ngomong-ngomong, disertasi saya topiknya tentang operasi kali dalam, tapi kali dalamnya tak tentu. Jadi lebih lucu lagi gitu ya pembuktiannya daripada yang kita bahas di sini. Kenapa? Karena kalau di hasil kali titik kan memenuhi keempat ini. Nah, kalau di hasil kali dalam yang tak tentu, ini tuh bisa bernilai 0 meskipun U-nya tidak 0. Jadi yang terakhir kita buktikan ini tidak selalu berlaku gitu di dalam operasi hasil kali dalam tak tentu. Ya, jadi bahasannya lebih seru dihubungkan dengan fisika kuantum segala macam. Barangkali ada yang berminat nanti melanjutkan. Sampai mana tadi ya? Oke. Ya, seperti itu contoh pembuktian bahwa suatu operasi di dalam ruang vektor ini merupakan operasi hasil kali dalam. Gitu ya. Di sini kita mencontohkannya dengan operasi kali titik. Nah, contoh lain gimana? Oke, di dalam ruang polinom. Ya, saya pindah lagi ke sini supaya lebih leluasa menulisnya. Pindah ke atas kali ya. Bentar. Apakah ini saya pindahkan dulu gitu? Ke bawah. Nah, sekarang kita mau lihat contohnya ya. Contoh berikutnya. Ini di ruang polinom berderajat dengan derajat paling tinggi n, masih ingat ya? Berarti kalau kita punya suatu P, unsur di Pn, dengan kita beri saja variabelnya X, gitu. Ini bentuknya menjadi
ANXN, AN1XN-1, dan seterusnya sampai A1X, A0. Nah, contohnya operasi HKD-nya bisa seperti ini. Jadi kalau ada dua gitu ya, P dan Q, ini kalau kita tuliskan sebagai variabel X, ini BN XN, BN-1, XN-1, maaf ini huruf X-nya tidak konsisten, B1X, B0. Ini keduanya merupakan unsur di PN, gitu ya. Hasil kali dalam antara P dan Q, ini kita beri tanda sebagai vektor. Nah, ini tuh bisa kita tuliskan sebagai ANBN ditambah AN-1, BN-1, dan seterusnya sampai A1B1, A0, B0. Atau dengan kata lain bisa kita tuliskan pakai tanda sigma gitu ya, I1 sampai N, AI, BI. Itu dengan AI dan BI-nya masing-masing adalah koefisien dari koefisien dari polinom PX dan polinom QX. Seperti itu. Ini juga akan memenuhi HKD, gitu, sifat syarat-syarat HKD. Ya, jadi PQ seperti ini adalah operasi hasil kali dalam di PN. Buktinya gimana ya kayak tadi ya? Berarti buktinya syarat pertama kayak tadi ya, apakah PQ sama dengan QP? Oke, PQ-nya apa? PQ-nya adalah sigma I1 sampai N AIBI yang menggunakan sifat komutatif bilangan real. AI dan BI-nya kan semuanya bilangan real ya. Ini bisa kita pertukarkan menjadi BI-AI. Berarti ini sama dengan Q, P. Tuh. Syarat yang kedua, sifat distributifnya. Jadi kalau misalnya kita punya satu lagi, PQ dan R, P dari Q plus R, jadinya apa? Oke, Q plus R-nya kayak gimana ya? Saya oret-oret dulu di bawahnya gitu ya. Jadi kalau misalnya R-nya adalah R-nya sama dengan Rx, apa ya? Cn xn, Cn-1 xn, min 1, maaf, ditambah C1x ditambah C0, maka Q plus R, Q plus R-nya ini kan menjadi QX ditambah RX, jadinya apa? Jadinya malas nulisnya ya, karena panjang. Berarti BNXN dan seterusnya. B1X, B0 ditambah CNXN dan seterusnya C1X, C0. Ini kan bisa kita gabungkan ya menjadi BN plus CNXN dan seterusnya ini nanti B1 plus C1X, B0 plus C0. Gitu ya. Ini kotretannya. Nah, sehingga kalau dikali dalamkan dengan P, yang akan kita dapatkan bentuknya itu I1 sampai N, AI,
BI plus CI. Tapi auto save dulu, macet deh. Nah, kembali lagi ya dengan ini, sehingga muncul begitu. Nah, kembali lagi menggunakan sifat bilangan real. Ini tuh bisa kita gunakan sifat distribusinya, yaitu menjadi AIBI ditambah AICI. Pakai sifat asosiatif. Ini berarti boleh kita pisahkan jumlahannya menjadi AIBI. Kok ini tanda tambah ya? Harusnya sama dengan ditambah sigma I1 sampai N AIC. Nah, ini sama dengan PQ ditambah PR. Gitu ya. Ya, jadi dalam mencari buktinya mungkin kita memerlukan kotretan-kotretan dulu seperti ini. Kayak gimana bentuk penjumlahan antara dua buah vektor di situ, seperti apa juga bentuk perkalian mungkin ya dengan skalarnya. Seperti yang akan kita cari sekarang, yaitu C kali PQ. Hasilnya jadi apa? Hasilnya berarti C dikalikan sigma I1 sampai N AIBI ya. Oke, karena ini bilangan. Kalau bingung membayangkannya, kita boleh menuliskannya seperti ini juga ya. A1, B1, ini ANBN. Kembali pakai sifat distribusi, kita jadi bisa menuliskan ini sebagai CA1, B1 gitu ya, dan seterusnya sampai CANBN gitu kan. Terus ini berarti pakai sifat asosiatif, ini menjadi CA1, B1, CANBN. Berarti ini adalah sigma I1 sampai N CAI BI. Oke, berarti ini adalah CP gitu. Tapi kalau misalnya sudah bisa membayangkan ya bahwa ini berlaku, boleh aja dari sini loncat ke sini. Nggak loncat ke sini sih, cuma maksudnya boleh aja ditulisnya jadi C sigma I1 sampai N AIBI sama dengan sigma I1 sampai N CAIBI, ini sama dengan sigma I1 sampai N CAIBI, gitu ya. Mau dituliskan dengan dijabarkan dulu seperti ini boleh, tapi kalau terbayang mau pakai yang ini juga boleh gitu ya prosesnya. Mana yang kira-kira lebih mudah dibayangkan? Oke. Kalau yang PCQ-nya dicoba sendiri lah ya. Sebetulnya itu kan dengan sifat komutatif juga dikenakan ke sini. Jadi ini dikomutatifkan dulu, terus diasosiatifkan, nanti baru dapat. Nah, sekarang yang sifat keempatnya. Panjang ya, sifat keempatnya apa? Oke, jadi kita tunjukkan bahwa kalau kita punya P, P, ini lebih besar sama dengan 0. Betul nggak? Ya, ini yang pertama. Nggak enak lihatnya.
Oke, yang pertama kita mau mengecek P, P. Ya, sebetulnya mirip dengan yang tadi juga sih ya, soalnya kan bentuknya sama juga. Ini berarti 1 sampai N AI atau sigma I1 sampai N AI kuadrat. Ini tentu akan lebih besar sama dengan 0, mengikuti sifat bilangan kuadrat, gitu ya. Kemudian kita cek yang ketiganya dulu ya, apa tadi? Kalau P-nya sama dengan 0, gitu. Berarti ini kan Px-nya sama dengan 0 gitu ya. Apa yang akan kita dapatkan? Atau 0 kali xn, 0 kali xn min 1, dan seterusnya. Ini menjadi 0 kali x plus 0. Gitu ya. Atau disingkat ya 0 aja. Terus kita mau cek P dot P-nya, sehingga P dot P-nya ini adalah sigma dari I1 sampai N 0 kuadrat. Ya udah, ini mah 0. Syarat yang ketiganya, kalau kita punya P, P sama dengan 0, apa yang akan terjadi? Ini berarti sigma AI kuadrat sama dengan 0. Terus kayak tadi juga ya, kita menggunakan kontraposisi, yaitu andaikan P-nya tidak sama dengan 0, itu ini kita harus tunjukkan bahwa nanti P, P-nya juga tidak akan sama dengan 0, dalam hal ini positif. Oke. Jadi gimana? Andaikan P-nya tidak sama dengan 0, artinya apa? Artinya akan terdapat sedikitnya satu AI, satu buah AI, koefisien ya sebetulnya, koefisien pada suku polinom P, Px yang terus sebentar, kayak anak saya jatuh di kamar mandi. Break dulu ya 5 menit. Ternyata ada tawon di luar. Sampai mana tadi? Ya, jadi andaikan P-nya tidak 0, akan ada sedikitnya satu buah koefisien pada suatu polinom Px yang tak 0, sama seperti tadi ya, tanpa mengurangi keumuman. Tanpa mengurangi keumuman, misalkan A1 atau langsung aja ya, AN-nya yang tidak 0, yang mudah apa? Oh, sebentar. Saya salah menuliskan lambang sigmanya ya. Harusnya dimulainya bukan dari 1, tapi dari 0. Karena kan ngitungnya ini tadi. Ini juga salah ya. Harusnya kita mulainya dari A0. Bukan A1 sama seperti di kasus sebelumnya.
Sampai mana tadi? Ini harusnya mulai dari A0, B0. Ini 0, 0, 0, 0, 0. Ini juga 0, 0, 0. Oke, ini juga harusnya mulai dari 0 ya. Dan yang mana lagi harusnya? Yang harus diperbaiki. Oke, ini 0 juga. Ini 0 juga. Ini 0. Ini 0. Udah semua belum ya? Oke, ini 0 juga ya. 0. Masih ada yang ketinggalan? Ada nggak? Ini mah udah ya. Tanpa mengurangi keumuman, misalnya mau apa nih, boleh pilih yang A0 apa AN. Saya pilih AN aja ya. Misalkan AN yang tidak sama dengan 0, sehingga maka kita akan dapatkan P, P ini akan sama dengan sigma I 0 sampai N AI kuadrat. Ini menjadi sigma I 0 sampai N-1 AI kuadrat ditambah dengan AN kuadrat. Dan kembali lagi ya, karena di sininya lebih besar sama AN tidak sama dengan 0, AI kuadratnya akan lebih besar sama dengan 0. Tuh. Ya. Karena AN tidak sama dengan 0, maka AN kuadratnya akan positif. Dan sigma I 0 sampai N-1 dari AI kuadrat ini akan lebih besar sama dengan 0. Akan berlaku P, P-nya. Ini positif. Itu. Jadi haruslah ya, P-nya sama dengan 0. Gitu ya. Oke, seperti itu pembuktiannya. Cukup panjang, seperti tadi. Nah, ya, ini contohnya sudah kita bahas. Jam berapa sekarang? 10.33. Oke, nah, tapi kalau yang tadi sudah kita lihat, gitu ya, seperti operasi kali titik, kemudian operasi polinom yang seperti ini, gitu ya, ini kan sebetulnya masih yang standar. Kalau kita perhatikan bentuk operasi HKD yang kita definisikan di sini, ini mirip dengan kali titik, ya enggak? Cuma bedanya adalah kalau kali titik itu kan kita punya vektornya misalnya A1, A2, A3 sampai dan seterusnya gitu ya. Kemudian dikalikan dengan vektor yang satunya, nanti yang seletak itu dikalikan terus dijumlahkan keseluruhannya. Ini juga kurang lebih sama gitu ya. Jadi yang seletak yang punya pangkat yang sama, X-nya dikalikan dengan koefisien dengan maksudnya gimana? Koefisien misalnya dari X kuadrat dikalikan dengan koefisien dari X kuadrat juga. Koefisien dari X pangkat 5 dikalikan dengan koefisien X pangkat 5 juga. Nanti keseluruhannya dijumlahkan gitu. Nah, jadi ya ini sebetulnya mirip juga sih dengan operasi kali titik di Rn. Ya ini merupakan operasi kali HKD yang masih standar. Gitu. Yang nggak standar gimana? Yang nggak standar tuh yang kayak gini. Misalnya ini di R2 gitu ya. Operasi kali dalam ya didefinisikan seperti ini, U1V1 dikurangi U2V1 dikurangi lagi U1V2 ditambah 3 U2V3.
Tuh, ini tidak standar. Tapi ini juga merupakan operasi hasil kali dalam. Buktinya, buktikan ya, kayak tadi sifat pertama gitu. Kalau kita punya U, V, ini kan sama dengan U1 V1 kurangi U2 V1 kurangi U1 V2 ditambah 3 U2 V2. Nah, menggunakan sifat komutatif, sifat asosiatif, ini bisa kita tuliskan menjadi V1 U1. Terus ini tukar sukunya, ya, suku kedua ketiganya ditukar posisinya. Oh iya, U1 V2 dikurangi U2 V1 ditambah dengan 3 V2 U2. Masih sedikit berbeda ya, jadi ini bentuknya harusnya menjadi V1 U1 dikurangi V2 U1 dikurangi V1 U2 ditambah 3 V2 U3. Tuh. Jadi ini bentuknya menjadi V, U. Kalau bingung gimana cara memanipulasi suku-suku ini, kita tuliskan dulu V, U-nya harusnya kayak gimana. Gitu ya. Kan ini U, V. Berarti harusnya kalau V, U tinggal kita balikkan ya U dan V-nya. Harusnya menjadi V1 U1 dikurangi V2 U1 dikurangi V1 U2 ditambah 3 V2 U2 gitu. Nah, terus yang ini kita otak-atik dulu supaya hasilnya menjadi kayak gini. Ya. Nah, oke. Jadi sifat pertama terpenuhi. Sifat keduanya kita coba apa sih? U, V plus W. Nah, U, V plus W-nya jadi gimana? Oke, berarti ini U1, ininya jadi V1 plus W1, U2-nya tetap, V-nya sekarang berubah jadi V1 W1, kok tambah? Ini jadi min U1 V2 W2 ditambah 3U2 V2 W2. Pakai sifat distribusi, ini jadi U1 V1 ditambah U1 W1 kurangi U2 V1 dikurangi U2 W1 kurangi U1 V2 dikurangi U1 W2 ditambah 3 U2 V2 ditambah 3 U2 W2. Pakai sifat asosiasi. Ini menjadi U1 V1 dikurangi U2 V1 dikurangi U1 V2 tambah 3 U2 V2 ditambah dengan U1 W1 kurangi U2 W1 kurangi U1 W2 ditambah 3 U2 W2. Oke, ini menjadi U, V, U, W. Sifat tiganya bisa lah ya, dicoba sendiri. Harusnya berlaku juga, ini C, U, V sama dengan C, U, V. Mirip dengan poin yang 2 sih sebetulnya ya. Nah, yang sifat keempatnya saya nulis di sebelah mana? Sifat keempatnya berlaku nggak ya? Oh ya, kita coba U, U. U, U-nya jadi apa ya? Ini menjadi U1 sebentar. Iklan lagi.
Dede, ini nyanyi telepon. Oke, kita jabarkan dulu U1 U1 dikurangi U2 U1 dikurangi U1 U2 ditambah 3 U1 U1 U1. Jadinya apa? U1 kuadrat min 2 U1 U2 terbalik ya. Ini U2 U2 ya. Tambah 3 U2 kuadrat. Jadi apa? Oh, oke. Ini kan bisa kita pandang sebagai apa? U1 kuadrat min 2 U1 U2 ditambah U2 kuadrat ditambah 2 U2 kuadrat. Nah, bentuk ini familiar kan ya? Ini menjadi U1 min U2 kuadrat. Ya nggak? Ya kan? Karena kalau A min B kuadrat ini adalah A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Nah, seperti ini. Jadi ini 2U2 kuadrat. Nah, ini bilangan kuadrat. Tentu akan tak negatif. Ini juga bilangan kuadrat, tentu akan tak negatif juga. Aman gitu ya. Terus kalau yang U-nya sama dengan 0, poin pertama ya, ini poin keduanya, kalau U-nya sama dengan 0, jelas lah ya. Hasil dari U, U-nya pasti jadi 0. Silahkan jabarkan sendiri. Nanti 0 kali 0, kurangi 0 kali 0, kurangi 0 kali 0, ditambah 3 kali 0 kali 0, ya udah pasti cuma 0. Sifat keempatnya, sifat terakhirnya, silahkan dicoba sendiri ya. Silahkan cek apakah betul pada saat U, U-nya sama dengan 0, ini akan menyebabkan U-nya sama dengan 0. Ya, maaf ada penampakan. Ya, coba sendiri ya. Ya sama kayak tadi sih, paling pakai kontraposisi. Jadi andaikan U-nya tidak 0, apa yang akan terjadi? Harusnya nanti hasil perkaliannya juga tidak 0 ya. Oke. Ada lagi. Baiklah, masih ada satu contoh lagi. Nah, sekarang sedikit berbeda gitu. Kalau tadi kan masih kali tambah. Nah, ini lebih unik. Jadi, kalau misalkan kita punya sekarang ruang vektor yang isinya adalah fungsi-fungsi real yang kontinu pada selang 0 sampai 1. Ya, ruang channel 1 ini memang menjadi ruang vektor. Kenapa? Operasinya jadi seperti operasi pada fungsi ya. Jelas dia tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian skalar. Kenapa? Karena jumlah dari dua fungsi kontinu akan menjadi fungsi yang kontinu. Maaf ada nyamuk. Kemudian kalau perkalian suatu fungsi kontinu dengan skalar itu juga tetap menghasilkan fungsi yang kontinu. Ya, 10 sifat lainnya silahkan dicoba sendiri. Ada unsur satu, ada ya fungsi konstan 1 itu merupakan identitas terhadap perkalian. Bentar, bukan. Fungsi konstan 0 itu merupakan identitas terhadap penjumlahan, dan skalar 1 itu identitas terhadap kali skalarnya ya. Nanti dicoba sendiri aja menunjukkan sifat-sifat lainnya. Nah, di sini ternyata operasi yang bentuknya integral 0 sampai 1 kemudian dikalikan dua buah fungsinya, ini merupakan operasi kali dalam pada channel 1. Kenapa? Oke, ini agak
ribet mungkin ya. Jadi pengetahuan kalkulus integralnya udah pada dapat kan ya, kalkulus integral semester kemarin. Nah, bentar. Udah dapat kan ya? Udah belum? Baru sekarang. Ya integral Riemann udah tahu lah ya. Nah, kita mana tadi? Oke. Pertama kita tunjukkan bahwa F, G ini hasilnya apa? Oke, ini integral 0 sampai 1 fx gx dx. Ya karena setiap fx itu kan kalau untuk setiap x, nilai fx dan gx-nya adalah bilangan real, maka kita boleh pertukarkan ini menjadi 01 gx fx dx. Nah, yang kedua, apa tadi? Kalau kita punya f, g plus h, maka integral 0 sampai 1 fx kali gx plus hx dx. Ini kembali lagi ya, bahwa untuk setiap bilangan real x, fx, gx, dan hx juga bentuknya akan berupa bilangan real. Gitu. Sehingga keseluruhan f, g, dan h-nya ini akan berada di dalam bilangan real. Oke, jadi sifat bilangan realnya akan tetap berlaku. Ini bisa kita tuliskan sebagai integral 0 sampai 1 fx gx ditambah fx hx dx. Nah, kemudian pakai sifat penjumlahan pada integral ini bisa kita pisahkan menjadi integral dari fx gx ditambah integral 01 fx hx. Saya ketinggalan dx-nya. Sifat ketiganya, kalau kita punya C kali F, G, berarti ini kan C kali integral 01 fx dx. Kembali pakai sifat integral ya. Kalau ada skalar, skalarnya boleh masuk. Ini menjadi CFX GX. Dan ini boleh kita kumpulkan menjadi CFX GX DX. Jadi ini sama dengan CF, G. Yang keempat, integral dari saya tuliskan dulu mungkin f, begitu ya. Ini sama dengan integral 0 sampai 1 fx fx. Ya, karena setiap x-nya ini kan bilangan real. Kemudian setiap fx-nya juga nilainya akan bilangan real. Kalau dikuadratkan, ini tentu akan lebih besar sama dengan 0 ya. Jadi ini untuk mengilustrasikannya, mungkin f-nya seperti ini gitu ya. Nah, f kuadratnya gimana? F kuadratnya, kalau saya kasih nama dulu ini f kuadratnya bentuknya gimana? F kuadratnya mungkin di sini akan naik gitu ya. Nah, tapi di sini memang 0, tapi habis itu akan naik lagi. Kenapa? Karena dikuadratkan. 0, terus naik lagi. Ya, jadi setiap nilai y-nya, kalau di nilai y kuadratnya pasti akan tak negatif. Akibatnya apa? Akibatnya kembali ke definisi integral Riemann gitu ya, bahwa integral dari A sampai B fx dx itu menyatakan luas daerah di bawah kurva. Tapi kalau kurvanya berada di bawah sumbu X, nilai integralnya akan negatif. Tapi kalau kurvanya di atas sumbu X, semuanya akan positif. Nah, kalau kita lihat, ya F kuadrat ini nanti posisinya akan selalu berada di atas sumbu X. Seperti itu, sehingga nilai ini akan selalu tak 0. Gitu ya. Kalau F-nya 0, obvious lah ya.
kita akan dapatkan integral 0,1 dari 0 dx yang 0 juga. Kalau gimana kalau kita tahu integral 0,1 f kuadrat x ini sama dengan 0, kembali lagi andaikan f-nya tak 0, oh berarti akan ada x sehingga saya singkat aja ya, andai f-nya tak 0, ada x di antara 0 sampai 1, sehingga f x-nya ini tidak sama dengan 0, i gitu. Terus pakai integral Riemann. Nanti kita pakai integral Riemann dan pakai definisi fx dx. Ini kan pakai limit sigma fxi delta x. Gitu ya. Nah, ini kenakan ada ya jangan xi berarti ya, berarti ada i antara 1, 2 sampai dengan n. Gimana kata-katanya? Oke, saya hapus dulu aja deh. Ya, ini sudah menggabungkan kalkulus dan aljabar ya. Saya nulisnya gimana supaya lebih enak. Oke, jadi andai f-nya tidak 0, berarti ada x di dalam akuma B. Kok akuma B? 0 sampai 1 ya. Kenapa akuma B? Sehingga fx-nya kan tidak sama dengan 0. Terus kayak tadi tanpa mengurangi keumuman. Oh, ini dulu ya. Apa tadi? Integral 01 f kuadrat x dx. Saya ketinggalan dx-nya. Lagi ini sama dengan limit sigma itu ya. F kuadrat xi delta x. Tadi tanpa mengurangi keumuman. X1-nya tidak sama dengan 0. Itu nanti ini berarti limit dari bukan xi, bukan xi-nya ya yang 0, tapi fxi-nya, fx1 yang tidak 0. Nah, ini tuh jadi fx1 kuadrat ditambah sigma seterusnya. Kuadratnya di sini ya. Xi delta x itu. Nah, jadi nanti kan delta x-nya itu sebetulnya tidak 0 ya, cuma mendekati 0. Akibatnya yang ini akan positif, yang ini tak negatif, hasilnya akan positif. Ntar dulu, saya salah lagi nulisnya.
Ini udah apa ya? Oh, belum. Ya, apa ini Welog? Biar nggak panjang nulisnya. Ini without loss of generality. Alias tanpa mengurangi keumuman. Oke, silahkan dijabarkan sendiri mungkin ya, sisanya nggak terlalu sulit sih harusnya. Tinggal melengkapi ini yang berkaitan dengan integral Riemann kan sudah belajar juga ya. Oh, sudah habis. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, saya anggap aman semua ya. Sekarang mungkin kita bahas contoh tugas untuk minggu ini. Oke, jadi saya pindah dulu ke sini. Contoh tugas berapa ini? Tugas 6 ya. Oke. Operasi AB. Ya. Ini berbicara tentang kita sekarang melihat ruang matriks R2 kali 2. Nah, terus kalau misalnya kita punya AB, dua buah unsur di R2 kali 2, hasil kali titiknya adalah, hasil kali dalamnya adalah, oke. Kok nggak mau ganti ya? N plus 1 kali A11 B11 P plus 1 A12 B12 M plus 1 A21 B21 dan N plus P plus M A22 B22. Nah, dalam hal ini A-nya bentuknya adalah A11, A12, A21, A22. Dan B-nya B11, B12, B21, B22. Gitu ya. Seperti biasa kita coba pakai NPM jadi-jadian 1, 2, 3. Jadi ini bentuknya apa? 2A11 B11 tambah 3A12 B12 tambah 4A21 B21 ditambah dijumlahkan berarti 6A22 B22. Gitu. Oh ya, kayaknya kalau membuktikan 4 sifat itu terlalu banyak ya, jadi saya singkat aja. Yang tunjukkan cukup 2 sifat saja, jadi 2 syarat. Tunjukkan bahwa AB memenuhi, kalau komutatif mudah ya, syarat distributif
dan kepositifan. Bukan tunjukkan ya. Tolong periksa, karena saya nggak tahu apakah setiap NPM nanti akan memenuhi syarat sebagai hasil kali dalam. Periksa, bukan bahwa atau ya. Periksa apakah kepositifan dari hak akademik. Gitu, oke ya. Jadi nggak harus ditunjukkan keempat syarat tadi, biar nggak terlalu panjang nanti pengerjaannya, cukup 2 aja. Oke. Nah, syarat distributif apa ya? Oke, yang pertama, berarti kita akan tunjukkan distributifnya. Kita perlu menunjukkan bahwa kalau ada A, B, dan C, ini harus sama dengan AB ditambah dengan AC. Tuh. Untuk setiap A, B, C, ini R 2 kali 2. Gitu ya. Nah, kita coba tuliskan dulu. Kalau A dikalikan dengan BC-nya hasilnya gimana? Oke, maka ini kan A, B plus C, bentuknya apa sih? Berarti bentuknya A11, A12, A21, A22. B plus C-nya hasilnya gimana? B plus C itu harusnya menjadi B11, C11, B12 plus C12, B21 plus C21, dan B22 plus C22. Gitu ya. Nah, hasil kali dalamnya gimana? Oke, tadi pakai NPM. Nah, syaratnya kayak gini ya. Bentuknya menjadi 2, A11, sekarang B11-nya kita ganti menjadi B11 plus C11. Terus ditambah 3A12, B12 ditambah C12. Terus 4A21, salah, bentar. A21 dikalikan B21, C21, terus 6A22 ditambah. Kalikan B22, C22. Kembali lagi sifat distribusi ya. 2A11, B11, 2A11, C11, tambah 3A12, B12. Ini memang cangkel nulisnya ya. Terus 4A21, B21, 4A21, C21, 6A22, B22, terakhir 6A22, C22. Pakai sifat asosiatif, kita kumpulkan yang AB dan dengan AB, yang AC dengan AC, menjadi 2A11, B11. Maaf, foto save dulu. B11 tambah 3A12, B12, tambah 4A21, B21, tambah 6A22, B22, tambah sekarang yang AC, A11, C11, 3A12, C12, 4A2, satunya ketinggalan nih. 1C21 dan 6A22, C22. Jadi ini A, B ditambah dengan A, C. Gitu ya. Satu lagi, kita mau cek kepositifan. Kepositifan. Berarti apa aja yang mau ditunjukkan untuk kepositifan? Pertama, tunjukkan bahwa A, lebih besar sama dengan 0.
tunjukkan bahwa kalau A-nya adalah matriks 0, ini menyebabkan A, A-nya 0. Satu lagi, tunjukkan bahwa kalau A, A-nya 0, ini harus A-nya itu 0. Gitu ya. Bisa nggak ya? Harusnya bisa. Mungkin. Saya nggak tahu ya. Kita coba. Oke. Kalau A, A itu kan berarti ini bentuknya A11, A12, A21, A22 dikenakan ke dirinya sendiri, A11, A12, A21, A22, hasilnya jadi apa? Hasilnya jadi 2A11, A11, 3A12, A12, 4A21, A21, 6A22, A22. Nah, ini sama dengan 2A11 kuadrat, 3A12 kuadrat, 4A21 kuadrat, 6A22 kuadrat. Oke, ini bilangan kuadrat semua. Ini lebih besar sama dengan 0, lebih besar sama dengan 0, lebih besar sama dengan 0, lebih besar sama dengan 0. Jadi, kalau dijumlahkan pun nggak mungkin jadi negatif. Selanjutnya, kalau A-nya 0, berarti auto save dulu. Berarti bentuknya jadi apa? 0, 0, 0, 0. Nah, kalau begini, A, A-nya, jadinya apa? Ya, 2 kali 0 kuadrat, 3 kali 0 kuadrat, 4 kali 0 kuadrat, 6 kali 0 kuadrat. Ya, udahlah ya, ini mah pasti 0. Kemudian sebaliknya, sekarang kalau kita punya A, sama dengan 0, berarti apa ya? Berarti, sebentar, ada apakah ini mana ramai? Oke, ada yang mau bimbingan. Nanti dulu ya. Sampai mana tadi? Oke, berarti kita akan punya ini 2A11 kuadrat, 3A12 kuadrat, 4A21 kuadrat plus 6A22 kuadrat, ini sama dengan 0. Terus kayak tadi ya, andaikan A-nya tidak sama dengan 0, berarti akan terdapat sedikitnya satu komponen. Satu komponen A yang tak negatif. Kok tak negatif? Yang tak 0. Tak 0. Kembali lagi ya, tanpa mengurangi keumuman. Misalkan A11 yang tak 0. Gitu. Sehingga apa? Sehingga 2A11 kuadrat plus ini 3A12 kuadrat, 4A21 kuadrat, 6A22 kuadrat. Ini adalah penjumlahan sebentar, kumaha. Ini misalkan ini begini, maka
A11 kuadratnya positif, sehingga penjumlahan bilangan positif dengan bilangan tak negatif. Gitu ya. Terus apa hal ini menyebabkan apa? Menyebabkan A, A ini jadi positif, gitu ya. Jadi haruslah maaf, ada penambahan lagi. Jadi haruslah apa ya? Haruslah A sama dengan 0. Gitu. Ya, tamat sampai sini ya. Oke, nanti mungkin soal tugasnya saya edit dulu ya, supaya tidak harus keempat syaratnya ditunjukkan, karena ini 2 syarat aja panjang gitu ya. Ya, dua syarat ini aja cukup. Saya deketin sekarang aja ya, sebelum lupa. Saya edit sekarang, bisa kelupaan. Tapi kok nggak mau. Ini dia. Saya mencet apa ya? Tuh. Periksa apakah operasi AB memenuhi syarat distributif dan kepositifan pada operasi hasil kali dalam. Begini. Oke, save. Ya, sudah ya, ini sudah diedit. Kemudian sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, saya mau menginformasikan bahwa jadwal UTS sudah ada ya. UTS itu akan dilaksanakan pada hari pertama dan jam pertama juga kalau nggak salah. Bentar, mau dicek dulu ya, bisa salah. Mana ya? Di grup. Aduh, mana sih? Ini dia. Oke, informasi UTS dilaksanakan pada hari Senin 1 November jamnya ya sesi paling awal ya, jam 7 sampai jam 9. Ya, nah terus karena apa ya? Minggu depan kan pertemuan kita terakhir sebelum UTS ya, hari Sabtu, supaya masih bisa direkap sebelum UTS pertemuannya. Rencananya minggu depan itu akan ada kuis, jadi bukan tugas tapi kuis. Tanggal berapakah itu? Kita ngecek lagi. Sekarang tanggal 23, minggu depan tanggal 30 ya. Pertemuan 7,
Ini tanggal 30 OKT 10. Nanti tidak ada tugas, tapi akan ada kuis 1. Gitu. Kuisnya bisa dikerjakan sampai hari Minggunya sekalian latihan UTS. Ya. Soal UTS-nya sendiri saya belum bikin, kemungkinan sih mau bikinnya esai, karena saya mesti cek tidak hanya hasil hitungannya gitu ya, tapi bagaimana prosesnya buat nyampe ke situ. Kalau kuis mah mungkin kuisnya pilihan ganda aja lah ya. Kuisnya mungkin bentuknya pilihan ganda dan benar salah. Pilihan ganda, benar salah. Mungkin ada menjodohkan ya. Tuh. Matching. Bagi yang jomblo mohon tidak ikut minta dijodohkan ya. Oke, seperti itu mungkin. Mau berapa soal kuisnya? 10 kurang nggak? Cukup kayaknya ya. 10 soal aja deh. Waktunya tapi jangan lama-lama. Kalau ujian sendiri UTS paling waktunya 100 menit ya. Waktunya 100 menit karena 10 menitnya dipakai untuk scan dan upload jawaban. Kuisnya jangan lama-lama, berarti 1 jam cukup. Ada yang mau nawar, tambah 15 menit. Berapa tuh? 75 menit aja ya. Kelamaan enggak? Enggak lah ya. Ada yang mau nawar? Oh, ada yang ngechat. Enggak, Bu, cukup. Baik, yang lain saya anggap terwakili berarti ya sama Lutfiah ya. Oke, seperti itu aja. Kalau begitu, ada pertanyaan? Komentar, saran, kritik? Ya, saya anggap aman semua kalau begitu. Ya, sampai bertemu minggu depan. Minggu depan kita mau membahas properti geometri yang muncul dari yang muncul dari operasi hasil kali dalam gitu ya, sama seperti operasi kali titik, ada menghitung ada jarak, norma, sudut antara dua buah vektor gitu ya, secara umum menggunakan operasi hasil kali dalam. Kita akan lihat contoh-contohnya gimana. Ya, mungkin sekian untuk pertemuan hari ini. Kita akhiri saja ya. Saya tutup pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu. Terima kasih Ibu.